Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita tentang kembar-kembaran ataupun sangyang-sangyang dan arajang ya. Oke, karena ada saudara kita bertanya apakah betul ada sangyang-sangyang, arajang-arajang dan kembar-kembaran. Oke, ini yang kebanyakan orang Bugis yang tahu kalau masalah ini. Oke saudaraku, jadi sebelum saya membahas tentang kembar-kembaran ataupun sangyang-sangyang ataupun arajang-arajang ya, jangan lupa dukung channel Bos Rudi, like, comment, subscribe, dan silahkan dibagikan kepada teman-temannya. Oke, jadi kita mulai. Silahkan kita dengarkan sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke saudaraku, dan ambil positifnya, buang negatifnya ya. Mau percaya atau tidak silahkan, itu hak saudaraku. Oke, oke saudaraku, kita akan mulai. Jadi karena saya terjun di dunia pengobatan ya, sudah lumayan pengalaman ya, banyak saya temukan masalah kembar-kembaran, sangyang-sangyangan, arajang-arajang ya, yang selama ini dianggap orang itu keramat ya. Jadi sudah banyak saya temukan ya, sudah banyak saya temukan karena banyak juga orang yang pelihara begitu ya. Banyak orang yang pelihara karena dia takut ya, dia takut makanya dia pelihara. Tapi lama kelamaan ya, lama kelamaan yang dipelihara juga itu juga yang menyakitinya ya, membuat penghuni rumah atau tuan rumah sakit-sakitan ya. Jadi selama ini masalah kembar-kembaran itu ya belum ada saya temukan yang asli ya, belum ada yang temukan yang asli. Dan begitu juga sangyang-sangyang yang dianggap orang itu belum ada saya temukan yang asli. Begitu juga dengan arajang-arajang, belum ada juga yang saya temukan yang asli ya. Jadi menurut apa yang pernah saya temukan, berbagai macam penyakit ya, belum ada saya temukan yang asli ya. Karena apa? Semuanya mengaku, ada yang mengaku kembaran rupanya jin, ada yang mengaku sangyang rupanya juga jin. Begitu juga dengan arajang, rupanya jin. Ada yang jin kafir, ada jin Islam ya. Jadi saya tidak percaya ya. Selama ini saya belum percaya yang namanya kembaran, sangyang-sangyang atau arajang-arajang yang dipelihara sama orang ya, yang dibikinkan ranjang-ranjang ya. Karena kenapa? Karena kebanyakan menyakiti ya, menyakiti tuan rumah kan. Sebagai kita itu manusia ya, yang dibekali oleh Tuhan dengan kecerdasan pikiran ya, kita bisa menilai yang baik dan yang buruk. Oke, masa kita yang pelihara sendiri ya,
apa yang kita makan dikasih, sudah bikinkan ranjang-ranjang, kan? Sudah kita pelihara bagus-bagus, sampai hati dia menyakiti yang memeliharanya. Ya. Jadi pendapat saya, semua yang menyakiti manusia itu adalah bisa dibilang setan atau jin. Ya. Tapi kebanyakan jin kafir. Ya. Awalnya dari begitu kan pasti orang itu bertanya kepada dukun, apa penyebabnya saya sakit begini? Ya, sehingga dukun berkata begini, contohnya kembaran atau senge-senge atau rajang-rajang. Ya. Orang itu yang bertanya langsung percaya. Langsung percaya. Kadang ada juga yang langsung sembuh. Ya. Supaya jin itu artinya orang yang disakiti itu percaya, kan, supaya dipelihara. Begitulah pendapat saya. Ya. Karena sudah dibikinkan contohnya ranjang-ranjang, tempat yang bagus, belikan pakaian, kan, belikan bantal, ya. Dan apa yang dia makan, contohnya banyak orang itu mau baca-baca, kan. Ya. Kapan-kapan dia lupa memberikan apa yang dipelihara, maka di situ kadang ada kerasukan atau ada yang langsung sakit, ya, karena marah tidak dikasih, begitu. Jadi kalau kita berpikir secara logika, masalah sepele saja kamu langsung marah. Orang sudah pelihara kamu, ya, maunya kamu membantu secara gaib karena orang ini sudah memelihara, memberikan tempat. Tapi kenapa bisa menyakiti yang memeliharanya? Ya. Kenapa bisa begitu? Karena orang itu takut. Ya. Orang itu takut. Jadi dia bisa disakiti. Seandainya dia tidak takut, tidak mungkin dia mau pelihara. Ya. Begitu. Jadi kadang ada orang diperbudak tanpa dia sadari. Itulah pendapat saya. Tidak bisa ditinggalkan rumah kalau tidak minta permisi. Mau jalan kemana, mau minta permisi dulu di situ, di hadapan. Contohnya ke lampu, ranjang-ranjang. Kalau tidak, kadang ada salah satu keluarganya kesakitan. Ya. Contohnya saja, ada yang mengaku kembaran atau saudara kembar. Oke. Mengaku kembaran atau saudara kembar. Ya. Kalau ada masalah sepele saja, ya. Contoh, ada yang dimakan tidak dikasih, kan? Kadang disakiti yang punya saudara, ya. Kalau kita secara berpikir secara sehat, masa saudara sendiri yang menyakiti kita, kan? Sudah kita pelihara dia, ya, kita berikan apa yang kita kasih, iya, dia tidak ada yang membantu kita, ya, lalu dia seenaknya menyakiti. Ya, kenapa bisa? Karena kebanyakan orang takut, ya. Awalnya orang pelihara begitu dari dukun yang kasih tahu begini. Dukun juga bisa ditipu. Oke. Dia tidak tahu yang sebenarnya apa yang mengaku begini. Ya. Jadi yang selama ini saya temukan berapa pengakuan yang mengaku kembaran, ya, saya obati.
rupanya ada jin kafir, ada jin Islam. Dan begitu juga yang mengaku sengit-sengian dan arajang-arajang, ada jin kafir dan ada jin Islam. Belum ada yang saya temukan yang asli. Ya. Jadi saudara mau percaya atau tidak silahkan. Ya. Karena apa saya cerita ini dari pengalaman saya. Ya, ini dari pengalaman saya yang saya temukan. Oke. Jadi mau percaya saudaraku silahkan, tidak percaya silahkan, karena itu hak saudaraku semua. Oke. Jadi marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan dan hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan takut selagi kita masih benar. Ya. Jangan mau diperbudak. Ya. Artinya melakukan sesuatu yang membuat kita sakit-sakitan. Ya. Kebanyakan saya temukan begitu, yang pelihara begitu. Kebanyakan orangnya, penghuni rumahnya di situ sakit-sakitan. Kadang disebabkan dia sendiri yang memeliharanya. Ya. Banyak alasannya. Kadang kotor tempatnya lah, kadang minta inilah, ya, mau simpangkan duit, ya, itu mau dibikinkan ranjang baru, mau minta sarung, mau minta kelambu, banyak alasannya. Jadi percuma kita pelihara kalau hanya untuk menyakiti dan memperbudak kita. Ya, tidak apa, mau tinggal satu rumah silahkan, yang penting jangan merepotkan. Ya. Jadi saudaraku semua, ya, silakan kita pikirkan apa saya sampaikan, ya. Mau percaya atau tidak, silakan, itu hak saudaraku, karena kebenarannya hanya Tuhan yang tahu. Jadi saya tidak bisa memastikan kalau ada saudara kita yang memelihara begitu, menganggapnya itu benar, asli. Tapi saya belum temukan yang asli. Sudah banyak saya temukan mengaku kembaran, tapi lama-lama mengaku juga jin. Ada jin kafir, ada jin Islam. Ya, tapi kebanyakan jin kafir. Ya. Saya juga pernah temukan dianggap sengit-sengian, tapi jin juga. Dia mengaku raja-raja. Ya. Tapi kalau kita dengar dari nenek moyang, artinya orang tua, ya, memang ada begitu. Tapi kalau menyakiti manusia, apalagi dipelihara, saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya. Saya anggap semua itu adalah setan saja. Oke. Jadi saya belum percaya masalah dianggap orang yang dipelihara kembar-kembaran, sengit-sengit, raja-raja, karena kebanyakan menyakiti. Ya. Kebanyakan menyakiti dan seperti artinya memperbudak. Ya. Sejarah Nabi dan sejarah para wali nggak ada yang begitu. Ya, nggak ada. Jadi saya juga orang Bugis, ya. Saya tahu kalau masalah begitu, tapi yang asli belum saya ada temukan. Oke, saudaraku, semoga bermanfaat apa saya sampaikan kepada saudaraku semua. Cukup sampai di sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.